itu masa sekarang. Seperti itu. Oke, minasan, kita lanjutkan ke pembahasan bab yang berikutnya, yaitu bab 12 Daijunika ya. Oke. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kata sifat ya, kata sifat bentuk sekarang ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kata sifat bentuk lampau. Oke, seperti apa? Mari kita lihat. Oke, yang pertama di sini ada Meishi nakeyoshi deshita. Nah, di sini Meishi di sini maksudnya kata benda ya. Kata benda. Kita sebut saja KB. Kata benda. Di sini ada nakeyoshi. Nakeyoshi itu kata kerja kata sifat bentuk na ya, akhiran na. Kalau kata sifat sebelumnya kita itu pakainya des ya untuk akhirannya. Nah, des itu untuk masa sekarang. Nah, sedang untuk masa lampau itu pakainya deshita. Nah, seperti ini. Jadi kalau des itu artinya sekarang, kalau lampau itu pakainya deshita. Oke, langsung saja ke contoh kalimatnya. Yang pertama di sini ada keisha wa, ingat wa itu sebagai partikel penghubung atau penanda topik. Keisha wa kumori deshita. Keisha itu apa? Keisha itu tadi pagi. Nah, tadi pagi berarti bentuk apa? Bentuk lampau. Ya, jadi keisha itu bentuk lampau. Oleh karena itu di akhirannya kita kasih dengan deshita, bukan des. Sedangkan des itu masa sekarang. Seperti itu. Oke. Oke, contohnya yang pertama itu tadi ya, kita sudah baca keisha wa kumori deshita. Ingat, deshita itu untuk bentuk lampau. Nah, lampau di sini ditandai dengan ada keterangan waktu di sini, keisha ya. Keisha itu tadi pagi, berarti lampau. Ya, tapi kalau asta berarti desu. Asta kumori desu. Seperti itu. Oke, berikutnya sebelumnya kita artikan dulu di sini ada kumori. Kumori itu apa? Kumori itu berawan atau mendung. Mendung. Nah, berarti tadi pagi mendung. Seperti itu ya. Oke, berikutnya di sini ada ototoi. Ingat, di sini ada ototoi itu 2 hari yang lalu. Ya, jadi 2 hari yang lalu ya. Jadi bentuk lampau juga. Ototoi wa hima deshita ka? Lihat di sini ada partikel ka. Nah, berarti ini bentuk kalimat tanya. Apakah 2 hari yang lalu? Hima itu senggang. Nah, apakah 2 hari yang lalu senggang? Jawabannya hai hima deshita. Ya, kalau ya, berarti jawabannya hai hima deshita ya. Kalau pertanyaannya bentuk lampau, ya kita jawabnya dengan bentuk lampau juga, sama ini deshita. Oke. Berikutnya di sini ada untuk pola kalimat yang kedua, meishi nakeyoshi dewa arimasen ya. Di sini meishi di sini sebagai predikatnya sama dengan yang di atas ya. Terus di sini ada nakeyoshi plus dewa arimasen. Tadi sebelumnya itu dewa arimasen deshita. Sebelumnya itu di sini deshita saja ya. Kalau sekarangnya sebagai desu, kalau lampaunya sebagai deshita. Nah, kalau di sini dewa arimasen deshita ya. Sebelumnya kita pernah membahas tentang dewa arimasen. Dewa arimasen itu apa? Bentuk negatif ya, negatif sekarang. Nah, oleh karena itu deshita ini sebagai penambahan saja. Berarti deshita ini sebagai bentuk lampau. Bentuk lampau
dan ja atau dewa arimasengnya itu bentuk negatif. Nah, jadi ya kalau sebelumnya ini yang di atas ini bentuk lampau tapi positif ya, tapi yang di bawah ini bentuk negatif. Oke, contohnya bagaimana? Oke, lihat saja di sini. Keisa wa kumori dewa arimaseng deshita. Nah, yang di atas tadi keisa wa kumori deshita. Nah, tapi kalau yang di bawah di sini keisa wa kumori dewa arimaseng deshita. Ingat, dewa bisa dipilih ya, dewa atau ja. Ya, sama saja. Jadi, artinya tadi pagi tidak mendung. Seperti itu. Ya. Jadi ini bentuk lampau. Bedanya cuma lampau negatif. Dan yang di atas ini lampau positif. Nah, berikutnya ototoi wa hima deshita ka? Nah, ini bentuk pertanyaannya. 2 hari yang lalu hima deshita ka? Apakah senggang? Jawabannya iye amari hima ja arimasen deshita. Nah, ingat ya, ini pelajaran yang sebelumnya ini amari tidak begitu atau tidak terlalu ya, tidak terlalu. Hima itu apa? Senggang. Berarti artinya dia agak sibuk ya, tidak ya, agak sibuk. Kalau yang di atas jadi ya, ini ya, hai hima desu, ya senggang. Kalau yang di bawah tidak ya, tidak begitu senggang atau bisa dibilang agak sibuk, seperti itu. Jadi ingat, kalau bentuk lampau deshita ya lampau positif ya, kalau bentuk sekarang bukan lampau itu pakainya desu. Sedangkan untuk yang negatifnya dewa arimaseng deshita untuk yang lampau. Kalau yang bentuk sekarang cukup dewa arimaseng atau ja arimaseng, seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan pola yang ketiga. Oke, berikutnya kita membahas untuk yang ikeoshi ya. Ikeoshi, ingat ini kata sifat berakhiran i ya. Ini kita pakai yang bentuk lampau juga. Nah, kalau ikeoshi, kalau nakeoshi pakainya deshita, tapi kalau ikeoshi itu pakainya kata desu. Nah, ini ya, ini bentuk lampau positif. Nah, ini cuma apa? Bentuk lampau dari kata sifat i. Bagaimana cara pembentukannya? Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, senshu no testo wa muzukashi kata desu. Muzukashi dari kata apa? Dari kata muzu kasih ya. Di sini ada i-nya ya, tapi di sini tidak ada i-nya. Nah, tapi kita lihat di sini i-nya diganti dengan kata desu. Ya. Ingat, kalau di belakangnya tidak pakai deshita karena sudah diwakili dengan kata. Ya, jadi bukan kata deshita, tapi kata desu. Seperti itu. Ya. I-nya diganti dengan kata desu. Seperti itu, bukan kata deshita, tapi kata desu. Oke, jadi i-nya di sini, i-nya ya kalau menjadi bentuk lampau itu menjadi kata desu ya. Nah, jadi i-nya dirubah menjadi kata desu. Diubah. Nah, cukup seperti itu. Ya, jadi kita artikan senshu no testo wa ya, minggu lalu. Nah, testo tes ya, ini serapan dari bahasa Inggris. Tes minggu lalu itu muzukashi itu apa? Sulit. Sulit. Nah, jadi tes minggu lalu itu sulit ya. Kita nggak bisa pakai senshu no testo wa muzukashi desu. Itu nggak bisa karena itu ada senshunya, tapi kalau tidak ada senshunya kita bisa pakai muzukashi desu, seperti itu. Oke, yang berikutnya
Di sini ada kyo wa tenki ga yokata desu. Yokata desu. Yokata itu dari kata apa? Ya. Kita artikan sama-sama. Yang pertama di sini ada kyo. Kyo itu hari ini. Nah, tenki. Tenki itu cuaca. Ga di sini itu sebagai partikel penghubung kata sifat dengan kata benda. Seperti itu. Yokata ini dari kata apa? I des ya. Ya, nggak mungkin lupa ya. Sebelumnya kita sudah bahas. Jadi khusus untuk i itu kan ada dua pengucapannya, yoi ya, i dan yoi. Nah, untuk dalam penerapannya, kalau untuk khusus untuk bentuk lampaunya kita pakainya yoi ya. Jadi bukan ikata ya, bukan ikata des, ini bukan, tapi yang betul yokata des, yokata. Jadi ini yang betul. Ingat ya, kalau i ya, kata sifat i ya, artinya bagus, baik, itu pakainya yoi ya saat kita menggunakan bentuk lampau. Tapi kalau bentuk sekarang pakainya i des. Jadi artinya di sini hari ini ya cuacanya bagus atau cerah, bisa diartikan seperti itu. Cuacanya bagus ya, hari ini cuacanya bagus. Yokata des. Kenapa hari ini kita sebut sebagai bisa dipakai untuk bentuk lampau? Karena mungkin dalam pengucapannya di sini di sore hari, atau di malam hari. Sepanjang pagi sampai sorenya itu cerah, ya. Jadi bisa dipakai untuk bentuk lampau juga bentuk sekarang seperti itu. Oke. Lanjut kita ke bentuk negatifnya, negatif lampau. Nah, di sini ada ikeyoshi, ya, gunakata. Di sini sebelumnya itu gunai, itu bentuk lampaunya, bentuk sekarangnya, ya. Gunai des, ini bentuk sekarang. Nah, ini bentuk lampau. Ini bentuk lampau negatif. Di sini cara pembentukannya bagaimana? Ya, jadi dari gunai ya menjadi gunakata, berarti i-nya ya diganti kata, berarti kita turunkan guna ya, kata. Seperti itu. Jadi cara pembentukannya tinggal i-nya diganti dengan kata des. I-nya diganti dengan kata des. Ya, berlaku di setiap ikeyoshi. Seperti itu. Kalau pembentukannya itu pola kalimatnya itu pola kalimat negatif lampau. Seperti itu. Oke, langsung saja ke contoh kalimatnya. Kita hanya mengutip contoh yang di atas, tinggal diubah ke bentuk negatifnya saja. Senshu no testo wa musukashi gunakatta desu. Di sini tadi musukashi katta desu. Kalau negatifnya musukashi gunai, itu negatif sekarang. Tapi untuk yang lampau kita pakainya apa? Musukashi gunakatta. Jadi tes minggu lalu tidak sulit. Seperti itu. Berikutnya, kyo wa tenki ga, partikel penghubung, ini juga partikel. Amari yoku nakatta desu. Yoku nai harusnya ya. Harusnya itu yoku nai untuk bentuk sekarang. Tapi kita pakai yang sekarang ini karena di sini bentuk lampau yang diinginkan. Jadi yoku nakatta desu. Seperti itu. Jadi artinya hari ini cuacanya apa? Tidak begitu baik, seperti itu, atau bisa dibilang mendung.